Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurfitri Meliana, NIM B100180494. Ingin memaparkan hasil review jurnal untuk bab kelima dengan judul Managing International Business Operation in a Changing Institutional Context, the Case of the St. Petersburg Hotel Industry. Untuk penulis jurnal ini yaitu Päivi Karhunen, tahun dan sumber tahun 2008 dari Journal of International Management. Latar belakang, perspektif kelembagaan pada strategi bisnis berfokus pada interaksi dinamis antara lembaga dan organisasi, dan menganggap pilihan strategi sebagai hasil dari interaksi tersebut menurut Peng tahun 2000. Perspektif ini melihat pilihan strategis tidak hanya didorong oleh sumber daya dan kapabilitas spesifik perusahaan, yang mana penelitian menekankan strategi tradisional menurut Porter 1980, tetapi juga merupakan cerminan formal dan informal kendala dari kerangka kelembagaan tertentu yang dihadapi pembuat keputusan menurut Oliver 1997. Data dan metodologi. Data empiris primer yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari 24 wawancara tematik yang dilakukan dengan berbasis manajemen puncak hotel di St. Petersburg antara Desember 2004 dan Februari 2005. Orang yang diwawancarai mewakili hotel yang menggunakan perusahaan manajemen asing atau yang terafiliasi dengan konsorsium hotel internasional 5 kasus. Hotel yang berasal dari periode Soviet 10 hotel, dan hotel dengan manajemen Rusia didirikan setelah runtuhnya Uni Soviet 9 hotel. Wawancara dilakukan menurut panduan wawancara dengan 2 set pertanyaan tematik. Set pertama adalah terdiri dari pertanyaan yang diajukan secara umum untuk ketiga kelompok, sedangkan set kedua disesuaikan dengan masing-masing dari ketiga kelompok secara terpisah, memiliki penekanan yang agak beda. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan industri hotel dari waktu ke waktu dari 2 sudut pandang. Kesimpulan, artikel ini menjawab pertanyaan ini dengan menunjukkan secara empiris seberapa erat perusahaan telah diintegrasikan ke dalam konteks operasi tingkat industri mereka di kota Rusia St. Petersburg dalam 3 periode waktu terakhir. Di sini, analisis empiris menunjukkan bahwa pertama, sifat integrasi bervariasi antara 3 periode waktu yang diteliti. Kedua, perusahaan hotel asing dan lokal berbeda dalam hal ini. Dan yang ketiga, banyak kekuatan institusional bertindak pada tingkat industri dan dengan demikian bervariasi antar industri. Lanjut untuk jurnal bab ke-6 dengan judul Implementation of Enterprise Human Resource Management Standard to Achieve Supply Chain Excellence in Fertilizer Companies in Indonesia. Penulis dari jurnal ini yaitu Nur Sucipto, Sulastri, Juli Prastiorini, Sudarmanto, dan Riswanto. Untuk tahun dan sumber tahun 2020 dari Science Direct. Metodologi. Penelitian ini mengambil sampel dari 2 perusahaan pupuk di Jawa Timur. Analisis model persamaan struktural atau SEM dilakukan dengan Smart PLS. Partial least square menunjukkan nilai P sama dengan 348,825 dengan P sama dengan 0,000 atau P kurang dari 0,000, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan sumber daya manusia perusahaan pelaksana standar manajemen HRM pada keunggulan rantai pasokan perusahaan dan mewakili indikator strategi manajemen, kepemimpinan biaya, fokus pada produktivitas, logistik, distribusi, operasional efektivitas, diferensiasi, dan kerjasama dengan perusahaan atau institusi lain yang mendukung satu sama lain. Subjek penelitian. Penelitian ini mengambil 64 subjek dari 2 perusahaan pupuk yang bergerak di bidang perdagangan, distribusi, dan logistik pupuk dari produsen ke jaringan perdagangan dan pelanggannya. Penelitian dilakukan dengan metode non-probability sampling melalui pendekatan pengambilan sampel kuota. Subjek penelitian dipilih dengan mempertimbangkan jumlah yang ada dianggap cukup representatif untuk mewakili seluruh populasi perusahaan. Subjek penelitian yang dijadikan sampel untuk penelitian ini yaitu karyawan dengan masa kerja lebih dari 7 tahun, karyawan tetap, dan pernah menghadiri beberapa pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh perusahaan pupuk yaitu CV Novi Agro Industri dan PT Kusuma Dipa Nugraha.
Untuk pengukuran variabel, penelitian ini menggunakan dua konstruk utama HRM perusahaan sebagai variabel dependent X dan keunggulan bersaing sebagai variabel dependent Y, dengan beberapa indikator untuk setiap konstruk. Dalam penelitian ini, indikator sumber daya manusia perusahaan manajemen (EHRM) diukur melalui 8 indikator. Seleksi dan rekrutmen sebagai X1, pelatihan development sebagai X2, kompensasi dan tunjangan sebagai X3, manajemen kinerja sebagai X4, career planning sebagai X5, hubungan karyawan sebagai X6, pemisahan sebagai X7, dan terakhir sistem informasi sebagai X8. Untuk keunggulan kompetitif, Y, dalam keunggulan rantai pasok, terdapat 5 indikator yang terbentuk keunggulan kompetitif. Strategi sebagai Y1, kepemimpinan biaya sebagai Y2, diferensiasi produk sebagai Y3, diferensiasi terfokus sebagai Y4, dan yang terakhir, kemitraan sebagai Y5. Teknik pengambilan data dan analisis data. Teknik pengambilan data, proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei, dan data dikumpulkan melalui penelitian kuesioner disusun dalam model skala Thurstone. Menurut Andrich 1978, skala Thurstone disusun sedemikian rupa, responden memilih pernyataan yang disetujui dari beberapa pernyataan yang menghadirkan pandangan berbeda. Untuk analisis data, teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis partial least square atau PLS membutuhkan 2 tahapan untuk menilai fit model. Model penelitian menurut Ghazali tahun 2016 dengan menilai outer model dan mengevaluasi reliabilitas dan average variance di ekstrak atau AV. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia perusahaan mampu meningkatkan keunggulan rantai pasok perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Dalam penelitian ini dibangun oleh kinerja manajemen, pelatihan dan pengembangan, hubungan karyawan, kompensasi dan tunjangan, serta perencanaan karir yang mana diklasifikasikan sebagai kontribusi untuk human resource management perusahaan yang diterapkan di organisasi yang diperiksa dalam penelitian ini. Sementara itu, seleksi dan rekrutmen serta pemutusan hubungan kerja masih belum memberikan kontribusi yang optimal. Dalam penerapan human resource management perusahaan dan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi internet, masih belum dapat ditampilkan kontribusi dalam meningkatkan keuntungan rantai pasokan. Lanjut untuk jurnal bab ke-7 dengan judul The Effect of Training to the Employee Performance and Development, a Study of Faiz Islami Life Insurance Company Limited, Bangladesh, dengan penulis Sahinur Hasan, Mizanuzzaman, Anwarul Islam, dan kandidat. Untuk tahun dan sumber, tahun 2020 berasal dari International Journal of Business and Management. Tujuan penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk mengidentifikasi tren dan produk pelatihan dan pengembangan yang ada di perusahaan terbatas asuransi jiwa Islami Faiz. Untuk mengetahui hubungan antara training dan development dengan kinerja karyawan. Untuk memastikan tingkat kepuasan karyawan dalam meningkatkan sistem saat ini. Untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Mencari masalah dan solusi yang dihadapi selama sesi pelatihan. Lanjut metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif karena itu menggambarkan pendapat, efektivitas pelatihan dan pengembangan. Pengambilan sampel dan probabilitas telah digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Sampel untuk penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber seperti pejabat tinggi, pegawai tingkat menengah, penyedia pelatihan, dan karyawan tingkat awal dari kantor pusat dan kantor divisi dari asuransi jiwa Faiz Islami perusahaan terbatas dengan populasi sejumlah 140 orang. Hasil kesimpulan, manusia adalah modal penentu dari setiap organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi tergantung pada kompetensi dan efisiensi tenaga kerja dan kinerjanya. Skala lengkap aktivitas organisasi berkisar pada sumber daya manusia. Oleh karena itu, orang adalah sumber daya paling signifikan dari setiap organisasi. Pengembangan karyawan dilakukan melalui program pelatihan. Pelatihan membawa peningkatan yang diperlukan terhadap sumber daya manusia yang bekerja di berbagai tingkatan. Nah, itu tadi hasil review jurnal
Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.